Pada tutorial yang kali ini, kita akan ngebahas cara nge-save-nya menggunakan file ini, .ini, atau biasa dibilangnya initialization file. Initialization file sayangnya pada Unity ini dia tidak support native untuk bisa parsing dari teks menjadi ini filesnya ataupun dari data lain menjadi ini filesnya. Makanya saya menyiapkan parser dari third party. Di sini saya mengambil ini parser punya autornya Tristan Kenneth Cunningham. Tinggal pakai aja, gampang dimengertinya untuk menggunakan ini parsernya, dan penggunaannya saya akan taruh juga di dalam play UI saya karena biar gampang untuk compare antara cara save-nya satu sama lainnya. Untuk yang ini saya taruh di bawah region yang bagian ini, dan cara save untuk pada ini kurang lebih hampir mirip kayak kita pakai si player pref-nya ini. Bedanya kita akan bikin variable dari si ini parser tersebut. Karena si ini parsernya bukan statik ya, jadi kita harus bikin variable dulu tentunya. Lalu cara pakainya sama, kita pasti akan get UI data dulu, memindahkan dari komponen UI ke dalam variabelnya. Lalu cara menggunakannya sama hampir mirip kayak player pref, menggunakan set. Cuma di sini karena si ini parser dia hanya support string, makanya kita harus convert semua variabel saya menjadi toString. Dan si set pada .ini dia memiliki 3 parameter. Kalau ini dia 2 parameter, ini 3 parameter. Parameter pertama dia akan menjadi kayak subkategori, kayak mirip subheading lah. Headingnya dia nanti itu kategorinya apa. Lalu baru fieldnya, sama seperti kita menaruh pada player pref, fieldnya apa dan datanya. Begitu semuanya kita lakukan, dan nanti kita akan lakukan save pada ini file.userpref. Apa ini file.userpref? Jadi itu ada enumeration yang sudah ditentukan dari si ini parsernya. Jadi kita hanya bisa menyimpan dalam 2 bentuk, yaitu namanya settings dan userpref. Tentu saja kalau kalian mau memberikan nama filenya itu nggak hanya setting dan userpref, kalian bisa ganti seperti yang dia bilang di sini. Jadi bukan pakai ini files, tapi menggunakan string, yaitu pada saat kita bikin ini parsernya ini, di sini bisa ganti jangan ini files tapi ganti jadi string, supaya kita boleh bebas mengetikkan nama string, nama file name-nya. Tapi di sini saya menggunakan dari punyanya langsung. Di sini ini filesnya sudah di enumeration, jadi sudah ditentukan 2 jenis saja, settings dan userpref. Saya akan menggunakan yang userpref. Jadi balik lagi, kalau kalian tadi mau edit, kalian tinggal ganti tadi yang ini filesnya itu menjadi variable tipenya adalah string. Jadi di sini saya akan save di dalam userpref, dan ini tadi proses save-nya. Proses get-nya juga sebenarnya kebalikannya. Tinggal get, ambil langsung field ID-nya, kita nggak perlu menyebutkan header-nya ya. Jadi benar-benar mirip kayak yang ini get, cuma bedanya karena kita setnya menyimpan sebagai string, maka get-nya pasti dapatnya string juga. Karena dapatnya string berarti kita perlu melakukan konversi, melakukan parsing. Di sini sesuai dengan tipe data dari musik file punya saya memang adalah float, maka saya akan lakukan float.parse dari si variable string musik volume. Kalau yang player text memang dia teks, maka saya tidak perlu parsing, dan level div sama coin value adalah dua-duanya integer, makanya saya perlu melakukan integer.parse. Habis itu kita akan set dia masukin ke dalam UI-nya. Jadi kalau kita jalanin, oh ya sebelum jalanin tentu jangan lupa kita ganti supaya jangan menggunakan save player preference yang tadi. Jadi jangan sampai salah, karena kalau gitu ya sama bedanya. Yang save ini harus save player ini. Kalau yang ini load berarti yang load player ini. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Tadi kayak video tutorial saya yang sebelumnya itu loadnya saya isi save, makanya nggak ke save, nggak ke load gitu. Ini save, yang ini load, dua-duanya ini. Kita jalanin, kita ganti jadi normal. Ini mungkin kali ini saya naikin, yang ini saya bilang ini fast. Terus yang ini mungkin saya turunin, saya save. Nantinya dia akan ada di backlog-nya, jalanin untuk mau bilang kalau udah di save. Dan kalau kita tutup, kita jalanin lagi. Lalu kita load, berarti filenya akan kembali. Kesimpan di mana dia? Kalau di sini kita lihat dari ini parser kita baca, dia menyimpannya menggunakan application.datapad. Datapad itu berarti lokasinya akan satu folder sama project folder kalian, atau satu folder kalau misalkan sudah dipublish sama .exe-nya itu akan satu folder. Lokasinya di sebelah situ. Jadi kita akan ke project folder saya. Di project folder saya pastinya sudah ada userpref ini. Nah, ini langsung ada, sudah kebikin. Yang kita bisa buka juga dari Unity-nya sih, tapi kita buka aja dari sini. Dan di sini kelihatan tadi seperti yang kita bikin, kita membuat si header-nya itu ada 2 jenis, player setting sama player progress. Player setting isinya level difficulty sama musik volume, ini player setting. Level difficulty sama musik volume dan player progress itu header subheading-nya, ada player text dan coin value.
Ya, inilah dia cara kita nge-save menggunakan .ini. Yang memang biasanya ini biasanya bukan disimpan untuk player progress ya. Player progress itu biasanya disimpan ke dalam yang lebih terenkripsi lah supaya nggak diutak-atik. Kalau ini biasanya ini itu untuk menyimpan settingan user, misalkan kayak volumenya atau mungkin resolusinya, mungkin grafik detailnya high atau low, biasanya disimpan di file ini. Jadi bukan untuk menyimpan player progress dari file ini. Ya, kurang lebih ini cara kita save menggunakan file ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.